Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Kanonin, dalam beberapa hari terakhir, perhatian publik kembali tertuju pada satu isu yang sangat sensitif dan krusial, yaitu nasib haji khusus tahun 2026. Setelah pada episode sebelumnya kita membahas potensi gagalnya keberangkatan akibat berbagai hambatan yang muncul ke permukaan, kini muncul satu perkembangan penting yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Akhirnya Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia melalui PPKH angkat bicara. Untuk pertama kalinya, mereka menyampaikan pengakuan terbuka terkait mandeknya pencairan dana haji khusus yang selama ini menjadi tanda tanya besar di kalangan jamaah, penyelenggara, dan masyarakat luas. Yang mengejutkan, persoalan ini bukan disebabkan oleh kekurangan dana. Uang jamaah dinyatakan aman, utuh, dan tersimpan dengan baik. Lalu muncul pertanyaan besar yang kini menggantung di benak banyak orang. Jika dananya ada, mengapa tidak bisa dicairkan? Pertanyaan ini bukan sekedar rasa ingin tahu. Ini menyangkut kepastian ibadah, harapan yang ditunggu bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Karena bagi sebagian jamaah, haji khusus bukan hanya soal perjalanan, melainkan puncak dari doa, ikhtiar, dan pengorbanan hidup. Di titik inilah kita harus berhenti berspekulasi dan mulai melihat fakta. Hari ini, kita akan mengurai satu pengakuan penting yang berpotensi mengubah arah pembahasan haji khusus 2026 secara keseluruhan. Sahabat, setelah berminggu-minggu polemik dan spekulasi beredar di publik, akhirnya Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia angkat bicara secara terbuka. Pernyataan ini menjadi titik penting, karena untuk pertama kalinya, pemerintah mengakui secara resmi penyebab utama mandeknya pencairan dana PK Haji Khusus 2026. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji Kemenhaj, Ian Harwan, menegaskan bahwa keterlambatan pencairan dana bukan disebabkan oleh kekurangan uang. Dana haji khusus milik jemaah dipastikan aman, utuh, dan dalam kondisi liquid. Artinya, tidak ada dana yang hilang, tidak ada dana yang disalahgunakan, dan tidak ada masalah pada ketersediaan keuangan. Namun, disinilah pengakuan penting itu muncul. Ian Harwan menekankan satu kalimat kunci yang tidak boleh diabaikan. Permasalahannya bukan hanya satu faktor. Pernyataan ini menjadi penanda bahwa persoalan haji khusus 2026 bersifat sistemik, bukan kesalahan satu lembaga atau satu pihak semata. Dengan kata lain, ini bukan sekedar masalah PPKH, bukan pula murni kesalahan PIHK, dan bukan pula kegagalan anggaran. Ini adalah persoalan tata kelola, sistem, dan mekanisme yang belum berjalan sinkron, di tengah waktu yang terus berjalan dan tenggat internasional yang semakin dekat. Sahabat, pada titik inilah semuanya menjadi terang. Kementerian Haji akhirnya mengakui bahwa akar masalah pencairan dana haji khusus 2026 bukan terletak pada uang, melainkan pada kesiapan sistem dan regulasi teknis yang belum sepenuhnya sinkron. Artinya, dana jamaah memang tersedia, aman, dan liquid. Namun, mekanisme digital untuk memproses pencairan dana tersebut belum siap berjalan cepat dan presisi. Sistem yang seharusnya menjadi solusi justru berubah menjadi hambatan. Penyesuaian ini mencakup banyak hal, mulai dari alur persetujuan digital, validasi data jamaah, hingga integrasi antara Kemenhaj, BPKH, dan PIHK. Setiap perubahan regulasi kecil berdampak besar pada alur pencairan dana. Dan ketika sistem belum benar-benar matang, maka proses pun ikut tersendat. Inilah yang sejak awal kami sebut sebagai krisis kesiapan sistem, bukan krisis keuangan. Dalam penyelenggaraan ibadah haji, uang tanpa sistem yang siap tidak memiliki daya guna. Semua pembayaran terikat jadwal, semua kontrak terikat tenggat waktu. Masalahnya sahabat, waktu tidak bisa ditunda. Sistem boleh diperbaiki, regulasi boleh disesuaikan, tetapi kalender haji tetap berjalan. Ketika sistem lambat mengejar waktu, maka risikonya bukan sekedar administrasi, melainkan gagal berangkat. Sahabat, disinilah letak bahaya sebenarnya. Dalam penyelenggaraan ibadah haji, Arab Saudi tidak memberi ruang untuk keterlambatan. Semua negara, tanpa kecuali, wajib tunduk pada jadwal yang telah ditetapkan. Dan jadwal ini bersifat mutlak. Untuk Haji 2026, pemerintah Arab Saudi telah menetapkan tenggat yang sangat ketat. Penetapan layanan Armusna harus selesai paling lambat 4 Januari 2026. Disusul kewajiban pembayaran paket Armusna maksimal 20 Januari 2026. Tidak berhenti di situ, seluruh dana kontrak akomodasi dan transportasi harus sudah ditransfer paling lambat 1 Februari 2026.
Ini bukan sekedar jadwal administratif. Ini adalah kunci pembuka seluruh rangkaian ibadah haji. Tanpa pembayaran tepat waktu, kontrak tidak bisa dikunci. Tanpa kontrak, visa haji tidak akan diterbitkan. Saudi Arabia juga telah memberikan peringatan tegas. Negara yang melanggar tenggat waktu berisiko dikenai sanksi hingga pemotongan kuota. Dan ini bukan ancaman kosong. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah negara telah merasakan konsekuensinya secara nyata. Masalahnya sekarang, sahabat, bukan hanya apakah sistem akan selesai diperbaiki. Pertanyaan yang jauh lebih krusial adalah, apakah sistem tersebut selesai tepat waktu? Dalam urusan haji, keterlambatan beberapa hari saja bisa berarti gagal satu musim haji penuh. Sahabat, ketika Komisi Nasional Haji angkat bicara, itu bukan sekedar komentar, itu adalah alarm keras. Komnas Haji melihat persoalan haji khusus 2026 ini bukan dari sisi administrasi semata, melainkan dari risiko nyata terhadap keberangkatan jemaah. Ketua Komnas Haji, Mustoli Siraj, dengan tegas menyampaikan bahwa tertahannya dana PK haji khusus bukan lagi persoalan teknis biasa. Menurutnya, dana sebesar sekitar USD8.000 per jemaah adalah kunci utama operasional PIHK di Arab Saudi. Tanpa dana tersebut, penyelenggara tidak memiliki daya tawar dan kemampuan kontraktual untuk mengamankan layanan wajib. Komnas Haji menegaskan satu hal penting. Tanpa pencairan dana PK, PIHK tidak bisa membayar armusna, tidak bisa mengunci hotel, dan tidak bisa memastikan transportasi jemaah. Dan ketika layanan dasar ini tidak dibayar tepat waktu, visa haji tidak akan diterbitkan. Yang ironis, sahabat, seluruh dana jemaah sebenarnya sudah terkumpul di rekening pengelola keuangan haji. Namun dana itu belum bergerak ke tahap berikutnya. Waktu terus berjalan, sementara kewajiban pembayaran di Arab Saudi tidak menunggu kesiapan birokrasi Indonesia. Inilah sebabnya Komnas Haji mendesak pemerintah untuk bertindak cepat. Karena keterlambatan ini, sekecil apapun, bisa berujung pada satu konsekuensi paling pahit. Jemaah gagal berangkat bukan karena niat, tetapi karena sistem yang terlambat bergerak. Sahabat, keputusan Kementerian Haji untuk menaikkan kuota cadangan hingga 100% bukanlah langkah administratif biasa. Di balik bahasa birokrasi yang terdengar tenang, tersimpan pengakuan resiko yang sangat serius. Dalam praktik penyelenggaraan haji, kuota cadangan disiapkan untuk mengantisipasi jemaah yang mengundurkan diri atau gagal memenuhi syarat. Namun ketika cadangan dinaikkan hingga 100%, itu berarti pemerintah bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Tidak semua jemaah haji khusus akan tertampung. Langkah ini mengirim pesan yang jelas. Pemerintah memahami bahwa keterlambatan sistem dan pencairan dana bisa berdampak langsung pada penerimaan jemaah oleh Arab Saudi. Artinya, ada kekhawatiran bahwa sebagian kuota bisa gugur karena kontrak layanan tidak terkunci tepat waktu. Bagi jamaah, ini bukan sekedar angka. Di balik setiap kuota, ada harapan bertahun-tahun, tabungan seumur hidup, dan niat ibadah yang sangat personal. Ketika negara mulai menyiapkan cadangan penuh, itu berarti ada potensi sebagian jamaah harus rela menunggu atau bahkan gagal berangkat. Inilah realitas yang harus disadari bersama. Kuota cadangan 100% bukan solusi ideal, melainkan tameng darurat. Ia menunjukkan bahwa haji khusus 2026 sedang berada di zona rawan, dan jika sistem tidak segera bergerak cepat, dampaknya bukan hanya administratif, tetapi menyentuh langsung hati dan nasib ribuan calon jamaah. Sahabat, setelah seluruh fakta ini kita uraikan, satu kesimpulan besar tidak bisa dihindari. Haji khusus 2026 sedang diuji secara serius, bukan oleh kekurangan dana, bukan pula oleh kurangnya minat jamaah, melainkan oleh ketangguhan sistem dan disiplin terhadap waktu. Negara sebenarnya memiliki modal utama, dana jamaah tersedia, niat ibadah kuat, dan regulasi dasar sudah ada. Namun semua itu akan kehilangan makna ketika sistem tidak mampu bergerak secepat tuntutan kalender haji internasional. Dalam urusan haji, ketertinggalan satu tahapan kecil dapat memicu efek domino yang berujung pada kegagalan total. Kita juga belajar satu hal penting, transisi dan pembenahan sistem tidak boleh setengah jalan. Haji bukan proyek biasa yang bisa ditunda atau diperbaiki setelah berjalan. Setiap musim haji hanya datang sekali, dan ketika ia terlewat, tidak ada tombol ulang. Karena itu, ujian haji khusus 2026 sejatinya adalah ujian tata kelola, ujian keberanian mengambil keputusan cepat, ujian koordinasi lintas lembaga, dan ujian tanggung jawab terhadap amanah jemaah. Yang dipertaruhkan bukan sekedar reputasi institusi,
tetapi kepercayaan publik dan masa depan ibadah ribuan orang. Jika ujian ini gagal dilewati, dampaknya tidak akan berhenti pada satu musim. Ia akan meninggalkan luka panjang dalam penyelenggaraan haji ke depan. Sahabat channel Kak Nonin, pembahasan ini kami hadirkan bukan untuk mencari kambing hitam, bukan pula untuk menakut-nakuti. Konten ini lahir dari satu niat, agar semua pihak bergerak lebih cepat, lebih rapi, dan lebih bertanggung jawab. Karena dalam urusan haji, keterlambatan sekecil apapun bisa berdampak sangat besar bagi jemaah. Kini bola panas ada di tangan para pengambil kebijakan. Waktu terus berjalan, dan deadline Arab Saudi tidak menunggu kesiapan siapapun. Yang dibutuhkan bukan sekedar pernyataan aman, tetapi tindakan nyata dan terukur. Kami ingin mengajak sahabat semua untuk ikut terlibat. Tuliskan di kolom komentar. Menurut Anda, siapa pihak yang paling menentukan nasib haji khusus 2026 dalam beberapa hari ke depan? Apa langkah darurat yang seharusnya segera diambil agar jemaah tidak menjadi korban sistem? Diskusi Anda penting, karena suara publik adalah pengingat bahwa di balik data dan regulasi, ada manusia dan ibadah yang dipertaruhkan. Jika sahabat ingin kami membahas skenario terburuk bila tenggat Saudi terlewat, atau mengulas siapa aktor kunci di balik layar, tulis juga di komentar. Jangan lupa untuk subscribe channel Kak Nonin, aktifkan lonceng, dan bagikan video ini agar semakin banyak yang sadar dan peduli. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.